beberapa pria itu bunuh diri akibat dari sunat. Nah, di situ Alex menceritakan semua hal yang dialami ia yang tidak pernah diceritakan kepada siapapun. Jadi bahkan di Inggris itu orang yang melakukan sunat hanya sekitar 8,3% aja karena dianggap sebagai mutilasi organ. Hai guys, welcome back to Study Channel. Di video kali ini agak sedikit berbeda. I will tell you about a real story. Cerita ini berasal dari Kanada. Nah, ini akan menceritakan tentang seorang pemuda yang bernama Alex Hardy. Nah, si Alex ini melakukan bunuh diri setelah menjalani prosedur sunat. Kira-kira apa ya yang nyebabin dia sampai bunuh diri karena sunat itu? Tonton sampai habis ya. Alex Hardy adalah pemuda berumur 23 tahun yang berasal dari Inggris dan tinggal atau menetap kurang lebih sekitar 5 tahun di Kanada. Alex Hardy adalah pemuda yang sangat cerdas serta penyayang. Nah, bahkan saking cerdasnya, sekolah lamanya itu pernah melakukan sebuah penghargaan yang dikenal dengan Alex Hardy Creative Writing Award sebagai bentuk penghormatan terhadap Alex ini tadi. Alex ini merupakan anak dari Leslie Robert, anak pertama dari 3 bersaudara. Alex juga dikenal memiliki sisi penyayang kepada 2 adiknya serta menyayangi kedua orang tuanya. Suatu ketika Alex pernah mengikuti perjalanan wisata ski ke Kanada. Nah, di sana Alex menemukan kecintaannya kembali terhadap ski. Jadi si Alex ini memang memiliki hobi ski. Nah, kemudian setelah lulus dari sekolah, ketika umurnya sudah 18 tahun, Alex memutuskan untuk menunda kuliahnya. Jadi dia meminta izin sang ibu untuk menunda perkuliahannya selama 1 tahun karena ia ingin menetap di Kanada dan menyalurkan hobi untuk skinya itu tadi. Nah, 1 tahun menjadi 2 tahun, 2 tahun menjadi 3 tahun, 3 tahun menjadi 4 tahun, hingga sampai saat dia bunuh diri, Alex sudah menetap di Kanada sekitar 5 tahun. Di Kanada, Alex banyak membantu masyarakat untuk mendaftarkan diri ke status kependudukan atau istilahnya KTP nih. Nah, bahkan Alex juga memiliki promosi jabatan di sana. Jadi dia memang udah bekerja di Kanada dan sampai mendapatkan promosi jabatan karena memang ia dikenal dengan pria yang sigap, cerdas, dan juga rendah hati. Banyak orang yang tidak menyangka dengan kematian si Alex, termasuk ibunya. Kasus kematian Alex ini menimbulkan banyak pertanyaan karena Alex sendiri memang dikenal sangat ramah dan seperti tidak terjadi apa-apa. Kematian Alex ini meninggalkan banyak sekali pertanyaan bagi orang-orang di sekitar Alex, termasuk sang ibu. Jadi, 1 jam setelah ada informasi kematian Alex dari seorang polisi, ibunya menerima sebuah email yang terkirim dari email anaknya atau si Alex ini tadi. Nah, di situ Alex menceritakan semua hal yang dialami ia yang tidak pernah diceritakan kepada siapapun. Jadi, ternyata Alex menderita penyakit phimosis atau kelainan pada kulup penis atau istilahnya kulit kepala penis. Jadi pada pria atau pada laki-laki itu ada kulit kepala penis yang normalnya itu tidak mengetat pada orang dewasa. Nah, biasanya kalau untuk di Indonesia kan wajar ya dilakukan sunat. Nah, itu tuh untuk menghindari penyakit phimosis ini. Namun kan kalau di luar negeri itu memang sedikit awam. Jadi bahkan di Inggris itu orang yang melakukan sunat hanya sekitar 8,3% aja dibandingkan penduduk Inggris yang banyak sekali. Di luar negeri, sunat itu menjadi sebuah hal yang amat sangat tabu dan tidak wajar untuk diceritakan oleh orang tua, teman, bahkan mungkin orang terdekat sekalipun. Nah, makanya si Alex ini tidak menceritakan hal ini kepada siapapun.
Hingga pada akhirnya Alex sudah mulai merasa tidak mampu mengatasi penyakitnya itu, Alex merasa terganggu dan akhirnya memutuskan untuk bertemu dengan dokter spesialis. Nah, akhirnya Alex datang ke sebuah praktek dokter di Kanada dan berkonsultasi. Nah, di sana dokter memberikan obat steroid. Setelah obat ini habis dan tidak dirasakan manfaat dari si obat, akhirnya Alex datang kembali ke praktek dokter itu tadi. Nah, berbeda dengan di Inggris, kalau di Kanada sunat itu sudah lumayan sering dilakukan. Jadi setelah dilakukan pengobatan tidak memiliki dampak yang signifikan, akhirnya dokter memutuskan untuk melakukan prosedur sunat. Jadi si Alex disarankan untuk melakukan sunat. Nah, pada awalnya Alex ini mulai ragu nih. Dia nggak percaya karena memang selama ini di kehidupannya dia selama tinggal di Inggris 18 tahun, sunat itu menjadi hal yang amat sangat tabu karena dianggap sebagai mutilasi organ. Nah, tapi karena dirasa semakin mengganggu, akhirnya Alex memutuskan untuk percaya kepada sang dokter karena ia merasa dokter spesialis ini pasti sudah tahu apa yang terbaik untuk pasiennya. Nah, ketika melakukan operasi pun Alex tidak menceritakan hal ini kepada siapapun termasuk ibunya. Bahkan sebelum melakukan operasi, sang ibu itu juga pernah mengunjungi Alex dan juga pastinya menanyakan kabar. Dan Alex selalu meyakinkan sang ibu bahwa tidak ada hal buruk ataupun problem yang terjadi di hidupnya. Namun setelah melakukan prosedur sunat ini tadi, Alex malah merasakan hal yang lebih buruk dari sebelumnya. Jadi Alex mengalami disfungsi ereksi, kemudian sensasi terbakar serta gatal yang dialaminya, khususnya dari bekas luka operasi itu tadi. Bahkan pada bagian frenulum, jadi di kulup penis itu tadi atau di kulit kepala penis itu ada seperti lingkaran, ya ada kayak lingkaran gitu yang menjadi tempat penempelan dari kulit kepala penis itu tadi. Nah, ketika dilakukan sunat, beberapa itu ada yang mengangkat frenulumnya. Nah, si Alex ini menerima pengangkatan itu dan menurut Alex, frenulumnya itu adalah bagian paling sensitif bagi dia. Jadi ketika itu diangkat, ia merasa useless, dia merasa zero sebagai seorang laki-laki karena ia tidak bisa merasakan sensasi seksualitas atau semacamnya. Menurut Alex, di tempat di mana sebelumnya terdapat organ seksual, kini di tubuhnya hanya tersisa sebuah batang yang rusak dan juga kebas karena ia merasa tidak dapat merasakan sensasi apapun pada penisnya. Jadi di sana Alex merasa seksualitasnya sudah hancur berkeping-keping dan ia amat sangat kecewa dengan hasil dari operasi ataupun hasil dari proses circumcision-nya ataupun sunat itu tadi. Alex juga merasa bahwa fenomena sunat pada pria itu telah dinormalisasi sehingga orang tak lagi mempertanyakannya. Berbeda dengan sunat pada perempuan. Jadi di banyak negara saat ini sunat pada perempuan itu sudah disebut dengan mutilasi organ genital wanita. Nah, Alex merasa bahwa tidak ada bedanya antara laki-laki dan juga perempuan. Jadi kenapa pada perempuan dianggap mutilasi tapi pada laki-laki tidak dianggap mutilasi? Jadi di sini ada kesetaraan gender yang diminta oleh si Alex. Ia merasa bahwa sunat laki-laki patut disebut sebagai mutilasi organ seksual pria. Sebuah pandangan yang juga dianut oleh aktivis gerakan anti sunat yang jumlahnya semakin bertumbuh pada saat ini. Jika saja Alex adalah seorang wanita, hal ini akan dianggap ilegal oleh dokter, sehingga tidak akan terjadi prosedur sunat pada Alex. Jadi ia sampai akhir kematiannya itu masih tetap menyesali kenapa prosedur sunat itu dilegalkan untuk laki-laki. Ia percaya bahwa kesetaraan gender itu harus tercapai pada seluruh lapisan masyarakat di dunia. Jadi nggak ada tuh pandangan antara wanita dan juga pria. Siapapun ataupun gender apapun mereka adalah orang yang sama. Mungkin kalau di negara kita itu lumayan aneh ya kalau kita pikir bunuh diri akibat sunat. Tapi ada nih suatu lembaga yang namanya 15 Square di Inggris yang menjelaskan bahwa ternyata nggak cuma Alex yang melakukan bunuh diri setelah prosedur sunat. Jadi ternyata ada beberapa kasus yang sama, yaitu bunuh diri yang diakibatkan oleh sunat itu tadi. Walaupun tidak ada jumlah ataupun statistik yang pasti, namun memang sudah ada beberapa laporan yang menyebutkan bahwa beberapa pria itu bunuh diri akibat dari sunat.
Cerita ini dibagikan langsung oleh sang ibu, yaitu Leslie Robert, ibu dari Alex, dan atas dasar permintaan dari Alex. Alex sebenarnya merasa malu untuk menceritakan hal ini, namun ia merasa bahwa kesetaraan gender itu wajib ditegakkan, dan ia berharap bahwa ceritanya itu dapat bermanfaat untuk orang lain dan membantu orang lain untuk lebih memahami kondisi mereka dan berusaha untuk lebih menceritakan dan lebih terbuka kepada orang lain. Jadi emang ya, kesehatan mental itu penting banget. Jadi kalau kita ada masalah yang memang benar-benar berat, itu ada baiknya untuk kita ceritakan minimal kepada orang tua. Jadi kita memang butuh teman untuk sharing agar kita agar tidak jadi beban diri kita sendiri. Jadi itu tadi cerita tentang kematian dari Alex Hardy, seorang pria yang melakukan bunuh diri akibat kekecewaannya terhadap prosedur sunat. Jadi memang nggak sekali dua kali ya guys ada kasus ini. Jadi memang ada beberapa kali kasus di beberapa negara yang memang merasa bahwa sunat itu lumayan tabu. Berbeda dengan negara kita, Indonesia, mungkin hampir semua masyarakat Indonesia khususnya laki-laki itu melakukan sunat. Nah, sebenarnya kasus pada Alex ini tadi kan ada yang namanya phimosis. Jadi memang ada kelainan pada kulit kepala penis yang makin lama itu semakin mengetat. Nah, ini sebenarnya normal jika terjadi pada anak-anak, namun menjadi tidak normal jika dialami oleh laki-laki dewasa. Jadi phimosis ini terjadi ketika kepala penis itu kulitnya itu makin lama makin mengetat. Jadi dia akan menyakiti penis orang itu tadi. Jadi perlu dilakukan circumcision ataupun sunat. Jadi untuk melepas si kulup atau lapisan kulit dari kepala penis itu tadi. Nah, namun karena di sana memang lumayan tabu dan kurang dipercaya, biasanya kan setiap tindakan itu juga berdasarkan dari hati kita. Jadi kalau hati kita itu yakin, insya Allah sih pasti kita akan merasakan manfaatnya. Tapi kalau memang kita nggak percaya, sebagus apapun obat ataupun terapi yang kita lakukan itu nggak akan bermanfaat bagi kita. Nah, biasanya juga untuk sunat ini nggak melulu berhasil. Memang kadang ada beberapa kasus yang menyebabkan infeksi, peradangan, rasa gatal, bahkan nyeri saat buang air kecil, dan lain sebagainya. Nah, mungkin Alex adalah salah satu orang yang menderita hal itu. Namun di sini kita bisa tarik kesimpulan bahwa Alex ini kurang terbuka terhadap dirinya sendiri. Jadi dia terlalu memikirkan masalahnya sendiri dan tidak mencoba untuk sharing kepada orang lain, termasuk orang tuanya. Karena sebenarnya sharing itu penting banget untuk kesehatan mental kita, agar mental kita pun juga ikut sehat, nggak cuma badan kita. Dan juga Leslie ini berpesan kepada seluruh orang tua untuk tidak menganggap bahwa sunat ini tabu. Jadi Leslie mengatakan bahwa hal ini merupakan hal yang penting untuk dibicarakan kepada sang anak. Jadi tidak semua kasus sunat itu berakibat fatal. Jadi memang ada kemungkinan terjadinya kegagalan, namun itu pun tidak lebih banyak daripada prosedur yang berhasil. Makanya Leslie menyarankan untuk dapat memilih dokter yang tepat dalam melakukan prosedur sunat, karena sebenarnya setiap dokter itu wajib menjelaskan tentang resiko-resiko sebelum dilakukannya tindakan operasi ataupun tindakan sunat itu tadi.